Bab 218. Apa kamu menyentuh barangku? Golden Ye melihat benda-benda yang berwarna merah itu, mata hitamnya tampaknya juga hampir berubah menjadi warna merah. Tanpa menunggu dia menjawab, Gita telah sudah memasukkan semua cabai ke dalam, dan kemudian berkata sambil tersenyum, tentu saja kuah mala harus pedas, jika tidak bagaimana bisa disebut kuah mala. Setelah mengatakannya, dia bahkan menyengir lebar pada Claire Sen. Wajahnya yang sangat polos membuat siapapun tidak bisa mengkritiknya. Claire Sen diam-diam melirik Golden Ye, dan akhirnya bernafas lega melihat wajahnya yang tampan tidak memiliki ekspresi apapun. Namun, setelah Golden Ye memakan sepotong daging kambing yang dicelupkan ke dalam kuah mala, raut wajahnya seketika berubah. Tangannya yang memegang sumpit terdiam, wajah yang sebelumnya tanpa ekspresi, sekarang terlihat seperti sedang menahan sesuatu. Gita kepedasan dan terus menghembuskan nafas melalui bibirnya, tetapi dia tetap makan dengan senang hati. Claire Sen awalnya tidak berani makan, dia diam-diam memperhatikan raut wajah Golden Ye, dan menemukan bahwa ekspresinya telah berubah, dan akhirnya menyadari sesuatu. Apakah kamu tidak bisa makan makanan pedas? Golden Ye menautkan alisnya, tidak langsung menjawab pertanyaan Claire Sen, tapi jelas ekspresi wajahnya sangat tersiksa. Claire Sen teringat sesuatu dan bangkit untuk meminta segelas air es kepada pelayan untuk diberikan ke Golden Ye. Jika kamu tidak bisa memakannya, muntahkan saja dan minum air es. Golden Ye sangat beretika, dia tidak pernah muntah di depan umum, dan sekarang Claire Sen memintanya untuk muntah, dia hanya mengerutkan kening dan tidak melakukannya. Cepat muntahkan. Tak disangka Claire Sen mengulurkan tangannya langsung ke bibirnya, ekspresi Golden Ye menjadi sedikit rileks. Akhirnya, Arthur Xiao mengambil tisu dan menyerahkannya padanya. Golden Ye memuntahkannya dan menenggak habis segelas air es. Tapi wajahnya yang tampan juga memerah. Di sisi lain Gita yang awalnya masih makan dengan gembira, melihat apa yang terjadi membuatnya tidak berani melanjutkan makannya, dan melihat mereka dengan panik. Maaf, Tuan Muda Ye. Jika saya tahu Anda tidak bisa makan makanan pedas, saya pasti tidak akan menaruh cabai. Claire Sen yang melihat raut wajah tidak enaknya, mengemasi barang-barang. Gita jangan khawatir, kamu tinggallah di sini dan lanjut makan. Aku akan mengantarkannya pulang dulu, dan akan datang lagi nanti. Gita hanya bisa mengangguk putus asa, dan kemudian melambai padanya, kamu tidak perlu datang lagi, cepat pergi, aku akan menelepon ayahku untuk datang menjemputku nanti. Baiklah, jaga dirimu sendiri. Setelah mengatakannya, Claire Sen langsung mendorong Golden Ye pergi. Setelah membawanya ke dalam mobil dengan susah payah, Claire Sen langsung menyuruh Arthur Xiao untuk pergi ke rumah sakit. Arthur Xiao, hanya kepedasan saja, apa perlu pergi ke rumah sakit? Tetapi melihat raut wajah tersiksa Golden Ye, membuat Arthur Xiao tidak berani bertanya dan mengangguk bersiap untuk mengemudi. Pulang ke rumah. Golden Ye tiba-tiba berkata dengan suara serak. Claire Sen melihatnya, tidak mau ke rumah sakit. Apa aku sakit? Golden Ye bertanya kembali. Claire Sen seketika terdiam. Baiklah, mungkin dia terlalu panik. Sepanjang jalan, raut wajah Golden Ye sangat buruk, mulut dan lidahnya terasa terbakar. Perasaan terbakar semacam ini sangat menderita. Dia melirik Claire Sen yang duduk di sampingnya dengan wajah tak berdaya. Setelah kembali ke kediaman Ye, Claire Sen mendorong Golden Ye masuk, dan kebetulan bertemu dengan Davin Ye. Tatapan mata ketiganya bertemu di udara, mengingat ucapan Davin Ye pada dirinya saat di perusahaan. Claire Sen segera menunduk menghindari pandangannya. Suasana hati Golden Ye sedang tidak baik, dia bahkan tidak ingin meliriknya sekilas pun. Ketiganya lewat begitu saja. Akhirnya, Davin Ye menoleh kembali, melihat sosok mungil Claire Sen, dan mengepalkan tinjunya dengan kesal. Sejak insiden hot pot, Gita setiap hari mengkhawatirkan keadaan Golden Ye. Apakah dia akan dihukum atau tidak, atau apakah gajinya tidak akan dinaikkan.
Karena bagaimanapun, dia yang menambahkan cabai, selain itu juga dalam jumlah yang tidak wajar. Ini adalah pengalaman rasa yang menyenangkan bagi orang-orang yang suka makanan pedas, tetapi bagi mereka yang tidak bisa makan makanan pedas, potongan daging kambing yang disiram air cabai itu bagaikan pisau yang menggores usus. Jadi kita sangat takut kesempatan kenaikan gajinya akan hilang sia-sia. Kamu masih berani membahasnya? Claire Sen menoyor kepalanya, jangan pikirkan kenaikan gajimu lagi. Dia bahkan tidak berbicara denganku untuk waktu yang lama setelah kami kembali hari itu, tidak tahu apakah itu, karena dia merasa malu di hadapan kita. Ini adalah tebakan Claire Sen sendiri, karena Golden Ye hari itu baik-baik saja, tetapi beberapa hari berikutnya dia tetap berwajah muram, seperti Claire Sen telah berhutang banyak padanya. Benar juga, jika seorang pria dewasa dipermalukan di depan kita pasti akan melukai egonya. Kalau begitu aku akan mengambil jalan memutar ketika aku bertemu dengannya nanti. Omong-omong, kenapa aku tidak pernah melihat Sally Han setelah aku berbaikan denganmu? Membahas hal ini, membuat senyum di wajah Claire Sen sedikit memudar, memang sedikit aneh, karena sejak dia dan Sally Han berdebat hari itu, Sally Han sudah lama tidak datang mencarinya lagi. Mungkin dia marah, tetapi Claire Sen tidak ingin menurunkan egonya untuk membujuknya. Karena dia sama sekali tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Davin Ye. Tapi Sally Han terus ingin mencoba menyatukannya dengan Davin Ye, tidak menghubunginya untuk sementara waktu sekarang juga ada baiknya. Mereka berdua menenangkan pikiran masing-masing untuk sementara waktu, dan kemudian baru mencari cara bagaimana mengatasi hal ini. Tapi Claire Sen tidak menyangka bahwa tindakan Sally Han begitu cepat. Saking cepatnya, sampai membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu dengan cepat, Claire Sen awalnya ingin menghubungi Sally Han untuk mengajaknya keluar akhir pekan ini. Tapi tak disangka, dia meneleponnya lebih dulu dan mengatakan bahwa dia telah membeli vitamin buah dan sebagainya, dan ingin bertamu ke kediaman Ye. Mendengar bahwa dia akan datang ke kediaman Ye, Claire Sen sedikit khawatir, bagaimana jika kita berbicara di luar? Apa yang kamu pikirkan? Vitamin buah ini untuk kakek Ye, aku sudah menyiapkan hadiah lain untukmu. Claire, apa kamu masih marah padaku? Aku sudah berinisiatif untuk menebus kesalahan. Baiklah, kapan kamu datang? Aku akan sampai di sana dalam setengah jam. Setengah jam. Claire Sen melihat ke arah jam, dan kemudian bangkit. Oke, kalau begitu aku akan bersiap. Setelah itu, dia menutup ponselnya dan bangkit. Saat dia selesai berganti pakaian dan bersiap untuk keluar kamar dan turun ke bawah, Golden Ye meliriknya dengan tatapan mata yang tidak bersahabat. Sudah beberapa hari sejak kejadian Kuahmala, Claire Sen berpikir apakah dia masih marah ketika melihat tatapannya ini. Alhasil dia hanya berjalan melewatinya, tetapi siapa sangka setelah dia berjalan, tiba-tiba dia mendengar Golden Ye bertanya dengan suara dingin, "Kamu menyentuh pakaian di lemariku?" Mendengarkan pertanyaannya, langkah Claire Sen terhenti, dan menoleh melihatnya dengan keraguan. Apa? Tatapan mata Golden Ye setajam pisau, apakah kamu menyentuh pakaianku? Claire Sen, untuk apa aku menyentuh pakaianmu? Meskipun mereka menggunakan lemari yang sama, tetapi dibagi antara kiri dan kanan. Di daerahnya, Claire Sen bahkan tidak pernah melihatnya, apalagi memindahkannya. Melihat wajahnya yang polos, Golden Ye berkata sedikit marah, "Apakah kamu yakin kamu tidak menyentuhnya?" Golden, apakah kamu pikir aku yang telah mencuri barang-barangmu yang hilang? Barang berharga apa yang ada di lemarimu? Aku tinggal di bawah satu atap denganmu, jika aku ingin mencuri sesuatu, tentunya aku akan mencuri sesuatu yang berharga, bukan? Untuk apa aku membongkar lemarimu? Bersambung.